Sekarang kita lanjut lagi nih tentang metabolisme protein. Jadi sama dengan karbohidrat, ketika karbohidrat masuk ke dalam tubuh itu diolah, kemudian jadi bagian paling kecilnya glukosa, kemudian baru diubah jadi ATP, jadi energi, kemudian jadi gula otot, jadi lemak dan lain sebagainya. Nah, protein yang masuk ke dalam tubuh juga gitu, ya. Jadi semulanya dia itu bentuknya protein gitu kan, gabungan asam amino. Nanti masuk ke dalam tubuh akan diubah jadi proteosa, jadi pepton, jadi peptida, kemudian ujung-ujungnya jadi asam amino. Nah, asam amino inilah kemudian yang tadi akan menjalankan fungsinya masing-masing ya, sesuai dari jenis-jenis asam aminonya yang ada gitu. Nah, ini adalah gambaran perjalanan protein yang kita konsumsi ya. Jadi ini contohnya adalah protein hewani dari ikan. Kalau kita konsumsi protein hewani ini ya dari ikan contohnya, masuk nih kita kunyah, dihancurkan ya. Di sini ada air dan ada enzim ya untuk melarutkan makanan. Kita kunyah, nanti berubah jadi kim. Nah, lanjutannya setelah kita kunyah maka akan jadi molekul-molekul protein gitu ya. Nah, protein ini kemudian dipecah oleh enzim pepsin ya untuk berubah menjadi polipeptida yang lebih pendek gitu. Supaya bisa lebih mudah lagi berubah menjadi asam amino gitu ya. Jadi dari panjang-panjang diubah jadi pendek menggunakan pepsin. Kemudian dipecah lagi dengan enzim eripsin ya. Untuk yang tadinya polipeptida itu gabungan asam amino ya tadi ya, untuk berubah jadi asam amino gitu. Nah, setelah berubah jadi asam amino, lanjutannya nanti oleh tubuh akan diserap nih, dijonjot usus ya. Nanti akan langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tersebut. Jadi setelah jadi asam amino, tadi banyak banget ya jenisnya, valin, histidin gitu ya. Nah, nanti akan langsung bisa diserap oleh jaringan nih kalau udah jadi asam amino, dan masing-masing asam amino ini kemudian akan menjalankan fungsinya ya sesuai dengan jenis-jenisnya tadi. Nah, kemudian si NH2-nya, amoniaknya ya, dan senyawa organik sederhananya akan dikeluarkan sama ginjal yang nggak dibutuhin ya. Jadi asam amino ini kemungkinan saat proses pemisahannya dari tadi bentuk polipeptida jadi asam amino itu pasti ada zat-zat sampingnya ya, kayak NH2 dan senyawa organik sederhana lainnya. Nah, ini dikeluarkan nih melalui ginjal ya, menjadi bentuknya urea dan amonia gitu. Kemudian asam amino ini juga mengalami perjalanan di sini ya. Selain langsung diserap oleh jaringan, dia juga akan dideaminasi dalam hati atau dalam liver, kemudian berubah menjadi asam keto, dan nantinya akan menjalani siklus asam sitrat ya, seperti pada metabolisme karbohidrat gitu. Nah, untuk yang perjalanan asam amino kemudian berubah jadi urea dan amonia ini nantinya akan dibuang dalam bentuk urin ya lanjutannya gitu. Yang nggak dipakai ya tentunya oleh tubuh. Yang dibuang itu yang nggak dipakai. Kalau yang dipakai ya berarti dia langsung diserap oleh jaringan kemudian menjalankan fungsi sesuai dengan jenis-jenis asam aminonya tadi gitu. Oke, ini adalah part terakhir dari bagian protein. Jadi tadi sedikit Ibu rangkum ya. Kita bicara tentang protein itu apa, kemudian ternyata protein itu disusun sama asam amino. Kita punya dua jenis asam amino, esensial dan non esensial. Kemudian tadi kita udah bahas peranan atau fungsi-fungsi asam aminonya itu masing-masing. Kemudian pada tabel angka kebutuhan gizi kalian bisa melihat berapa sih kebutuhan protein harian ya tiap-tiap orang gitu ya, yang sudah ditentukan oleh peraturan pada Kementerian Kesehatan. Jadi itu adalah kebutuhan minimal. Kalau lebih dikit lumayan lah, lebih bagus gitu. Oke. Kemudian metabolismenya protein bagaimana? Jadi ingat, protein ini ada yang bisa diproduksi oleh tubuh secara mandiri, ada yang harus disuplai dari luar yang disebut asam amino esensial. Nah, cara menyuplai gimana?
Nah, kita akan memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang merupakan protein, yaitu yang bersumber dari hewani maupun yang bersumber dari nabati. Nah, kalau kita konsumsi itu, maka bentuk-bentuk protein pada sumberan hewani maupun nabati itu bisa diolah oleh tubuh untuk kemudian diubah menjadi asam amino. Dari protein diubah jadi asam amino. Nah, asam amino yang sudah ada kemudian akan diserap oleh jaringan. Adapun residunya atau zat-zat yang kemudian tidak terpakai oleh tubuh ya, seperti amonia dan senyawa organik lain, itu akan dibuang melalui urin. Begitu. Nah, kita lanjut lagi diskusinya di kelas. Ibu harap pertanyaannya sekarang sudah mulai lebih baik ya, bukan sekedar yang penting nanya kayak gitu. Oke, terima kasih, lanjut di kelas ya.